Perkenalkan Mas, nama saya Carla Vania Wijanarko dengan NRP belakang 123. Sekarang saya mau menjelaskan yang pertama itu dari remedinya dulu untuk soal yang nomor yang ini soal roti. Nah, di sini itu ada saya bikin stack dengan nama roti. Dia menggunakan stack karena dia tumpukan roti. Lalu ini yang orang itu queue karena dia adalah antrian. Nah, untuk input stack, dia menggunakan push temp. Jadi, sin kita masukkan sebagai temp dulu, lalu kita push temp ke dalam stack roti sebanyak n. Nah, berikutnya, untuk input orang, itu sama dengan input roti menggunakan temp dan menggunakan push ke dalam queue. Nah, di sini, while orang tidak empty, jadi ini diulang terus sampai orangnya belum habis atau tidak habis. Nah, dia kalau misalnya roti yang di top, tumpukan roti paling atas dengan orang yang paling depan itu sama, maka dia akan di pop dua-duanya. Karena itu anggap aja orang itu beli roti lalu pergi gitu. Jadi dua-duanya hilang. Nah, else kalau misalnya tidak terjadi berikut, nah ini orangnya itu dirotasi ke belakang. Jadi di depan itu pindah ke belakang. Jadi di push orang yang di front, lalu orang yang di depan di pop. Nah, kalau misalnya ada yang sama lagi, dia di break supaya dia kembali ke perulangan while ini. Eh, enggak. Supaya dia kembali, supaya nanti dia bisa di pop di sini. Ya, dia kembali ke perulangan while. Dan ini tuh berulang-ulang terus sampai nanti suatu saat dia itu setelah keluar dari, setelah ini ada orang, kalau misalnya yang di front itu nggak sama dengan yang di top, dan itu ada kayak kasus kalau misalnya 1111 dan 0000 dia mau di rotasi berapa kali pun dia nggak akan ada yang sama. Nah, makanya dia akan di break. Di break ini berarti dia keluar dari perulangan while. Nah, kalau misalnya dia sudah keluar dari perulangan while, maka kalau misalnya orang udah empty, berarti semua orang udah dapat rotinya. Makanya akan keluar, yes, semua dapat. Kalau misalnya nggak ada, kalau misalnya masih ada sisa di situ, berarti ya ada berapa orang yang nggak dapat gitu. Untuk dijalaninnya seperti ini. Yes, semua dapat. Lalu berikutnya, ya tiga orang tidak dapat. Oke. Lalu soal berikutnya ada soal suku cadang. Nah, suku cadang ini saya menggunakan pair karena waktu itu ditunjukkan oleh Mas Bima boleh menggunakan pair ya. Jadi ini di saat kayak saya menyatakan pair itu ada int sama string. Nah, nanti ini isinya adalah eh, berapa panjangnya dari stringnya itu. Lalu ini di priority queue, pair, int, string. Kenapa kok int duluan? Karena di situ kita priority queue-nya itu lebih priority integernya daripada stringnya. Kita lihat dari panjang kata-katanya dulu, baru kita mengurutkan dari kata-katanya. Nah, di sini kita input dulu sin X dan Y. X itu banyaknya merek, Y itu merek yang mau dibutuhkan. Nah, di sini kita input dulu nama mereknya di temp second. Second itu berarti yang string. Nah, di sini temp first itu nyatakan sebagai temp second length. Berarti panjangnya dari string yang tadi. Lalu ini di push. Di push ke dalam eh, priority queue. Nah, ini kalau misalnya di sini PQ-nya empty, berarti dia nggak ada suku cadang kan, berarti dia break. Kalau misalnya dia eh, diminta, misalnya ada dua yang diminta, ada dua suku cadang yang diminta, maka dia akan ngeprint yang paling top, berarti ini apa, misalnya merek yang paling atas telah digunakan. Kalau misalnya sudah di pop, lalu dia akan ngeprint lagi yang top, merek yang merek apa sudah digunakan gitu. Sampai sebanyak berapa merek yang dibutuhkan. Nah, tapi kalau misalnya sudah empty, makanya dia akan keluar ke sini, suku cadang telah habis, cari lagi. Atau dia bisa juga, kalau misalnya belum habis, dia akan ngeprint suku cadang yang akan digunakan selanjutnya adalah apa.
dengan kualitas berapa. Kualitasnya itu adalah string length-nya itu. Nah, karena ini kita jadi pakai priority queue, jadi kita kalau tiap kali memasukkan dengan push itu pasti langsung diurutkan secara otomatis. Makanya tidak perlu pakai fungsi sort-sort lagi. Nah, ini untuk eh coba. Nah, ini merek J JAOG telah digunakan, merek ABC telah digunakan. Suku cadang yang digunakan saja adalah dengan kualitas 6, benar ya. Lalu yang berikutnya adalah 10, 11, oke. Nah, ini sudah benar sesuai dengan yang di PDF. Baik, untuk nomor berikutnya adalah pushback. Nah, pushback itu kita menggunakan queue. Saya sih menggunakan queue. Jadi dia akan kalau saya menggunakan while true, jadi dia infinite loop terus gitu. Nah, ini menggunakan string karena kalau misalnya menggunakan char itu nanti angka puluhan tidak terbaca. Kalau misalnya dia menggunakan integer nanti p-nya nggak terbaca. Jadi dia menggunakan string. Nah, ini while true. Sin kita masukkan temp. Nah, di sini kalau misalnya kita memasukkan data P, kalau kita memasukkan P, itu nanti dia pasti break keluar dari loop while. Nah, kalau selama dia tidak mengeluarkan P, makanya dia akan push temp terus. Jadi akan masuk terus ke dalam uh, queue angka. Nah, kalau misalnya dia sudah ketemu P, nanti kan dia keluar dari while nih, keluar dari while, lalu dia akan diinput sin n. Nah, n ini tuh berapa banyaknya angka yang nanti bakal dipindah ke belakang. Tuh. Nah, kalau misalnya sudah, itu nanti kita bisa ke for ini perulangan for sebanyak n kali. Berarti ini kita nge-push, kita masukkan dari belakang angka yang di depan. Jadi angka di depan pindah ke belakang, terus yang di depan di pop gitu. Itu sebanyak n kali. Nah, ini selama angkanya itu nggak empty, ini buat ngeprintnya, selama angkanya nggak empty, makanya dia akan see out terus angka yang di front, lalu di pop. Nah, ini untuk ngeprintnya. Bisa dicek sini. Nah, udah bener 3, 4, 5, 6, 1, 2. Lalu dekatnya 0, 2, 4, 6, 3, 6, 8, 0, 2, 4-nya ke belakang. Lalu untuk angka yang ada ratusan dan puluhannya. Nah ini 118, 6, 3, 1, 2. Oke, udah benar ya. Nah, lalu soal yang yang terakhir ada soal cuci piring. Di sini semuanya menggunakan stack karena semuanya merupakan tumpukan. Ada stack untuk kotor, sabun, dan bersih. Nah, pertama kita kan masukkan ada berapa banyak piringnya. Jadi N itu piring, kita N piring, T itu berapa banyak prosesnya. Nah, N itu piring. Jadi kita ini perulangannya sebanyak N. Di push I. Jadi kita masukinnya tuh karena di soal diminta yang di atas itu angka satu, maka dia nge-pushnya itu dari angka yang paling besar. Jadi I-nya itu sama dengan N, bukan sama dengan satu. Nah, jadi nanti ini kalau misalnya di push, nanti jadinya tuh stack-nya itu 1, 2, 3, 4, 5 sampai yang paling bawah. Begitu. Nah, ini eh, ada perulangan untuk prosesnya. Prosesnya sebanyak T. Ini string proses kita masukkan sin inputnya proses. If kalau prosesnya sama dengan cuci, berarti yang di piring kotor itu diambil, lalu kita masukkan ke dalam apa tumpukan yang
sabun. Kita masukkan di dalam sabun lalu yang kotor di pop seperti itu. Nah, kalau misalnya prosesnya itu adalah bilas, berarti kita ambil yang dari sabun, kita ambil yang dari sabun, lalu yang di sabun itu di pop, terus kita masukkan, kita push ke dalam tumpukan yang bersih. Seperti itu. Kalau misalnya combo, berarti dia langsung dari yang kotor ke yang bersih. Ya. Tapi ini di input di Sinka dulu. Karena kalau combo kan mintanya kan ada inputan lain. Karena combo itu bisa berkali-kali kan. Nah ini while K lebih besar dari nol dan dia berulang terus mindahin dari yang tumpukan kotor ke tumpukan bersih. Gitu. Kalau ini untuk printnya, ini untuk print kotor. Kotor titik dua. Ini untuk memasukkan if kalau empty ya nol. Kalau misalnya ada dia ngeluarin yang top, lalu yang top di pop, lalu ke top yang berikutnya gitu. Sama semua dengan yang sabun bersih dan dengan yang bersih. Untuk printnya sama semua. Oke, kita run aja. Soalnya yang ini. Nah, keluar kotor nol, sabun nol, bersih 7615234. Oke, sudah benar ya. Lalu ini untuk demo yang revisinya saya hanya mengerjakan satu soal. Jadi eh, soalnya itu ada input ada berapa angka yang dimasukkan, lalu sin angkanya apa aja. Nah, angkanya apa aja itu kalau untuk dicontoh itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu untuk outputnya harus 3, 2, 1, enter 6, 5, 4. Seperti itu. Jadi ini saya menggunakan dua stack ya. Jadi stack yang pertama dan stack yang kedua. Kalau untuk inputnya itu saya inputnya juga terpisah. Jadi ini untuk input yang first itu hanya sebanyak n per 2. Jadi kalau misalnya 6 berarti tadi cuma 3 kali doang inputnya itu ke dalam stack yang first. Lalu untuk n per 2 yang berikutnya itu saya input di temp yang di second, stack yang second. Nah, ini tinggal di print aja menggunakan while dan cout untuk nah, untuk outputnya adalah sebagai berikut 3, 2, 1, 6, 5, 4. Ini juga sudah benar. Nah, sekian Mas demo dari saya. Mohon maaf kalau cepat-cepat karena Mas akan minta sedikit aja kan pendek jangka waktunya. Semoga yang saya jelaskan jelas Mas. Kalau misalnya tidak jelas mungkin bisa saya ulang. Baik, sekian. Terima kasih banyak Mas.